Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Agatha Romizaya Smintavia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem monitoring data center untuk automasi proses pada unit data center operation. Monitoring data center sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan untuk mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi. Sedangkan data center monitoring itu proses luas yang berfokus pada monitoring seluruh infrastruktur data center. Biasanya monitoring data center dilakukan melalui alat atau sistem yang memberikan wawasan statistik dalam kinerja atau status data center itu sendiri. Nah, pemantauan data center biasanya menggabungkan pemantauan server data center dan komputer untuk kinerja, waktu operasi keamanan, lalu memantau dan mengelola operasi jaringan, menyelesaikan masalah jaringan saat muncul, dan memberikan visibilitas ujung ke ujung end-to-end semua komponen data center termasuk komputer, penyimpanan, jaringan, dan software-nya. Nah, sebagai latar belakang mengapa saya memilih untuk automasi monitoring data center, karena di Telkom Sigma, khususnya di divisi data center operation, yang dimana data center operation ini bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara perangkat yang ada dalam data center tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan automasi terhadap proses yang berjalan, dikarenakan sistem yang berjalan saat ini bisa dilihat pada form tes beban genset. Nah, di form ini, engineer itu harus print form yang terlihat sekarang, lalu mengisinya dengan media kertas. Lalu admin harus membuka Microsoft Excel dan memindahkan catatan dari para engineer atau teknisi, dan hal ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga sistem yang berjalan saat ini tuh tidaklah berjalan dengan baik, belum efektif, dan belum efisien. Jadi di sini tujuannya ini untuk merancang aplikasi monitoring data center sebagai inovasi otomasi terhadap proses monitoring yang sedang berjalan saat ini. Untuk manfaatnya, manfaat untuk data center operation-nya sebagai sarana untuk menunjang monitoring data center dan laporan secara digital, mempermudah proses bisnis dari tradisional menuju proses otomasi digital, dan mendukung proses bisnis dan fungsi yang berjalan pada data center operation. Dan manfaat untuk penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam menganalisa kebutuhan data center operation dalam mendigitalisasi kebutuhan bisnisnya. Dan makalah yang dibuat ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mendigitalisasi monitoring data center. Nah, maka dari itu, kami membuat aplikasi ini dengan nama Data Center Facility Checklist, di mana aplikasi ini adalah aplikasi checklist yang di dalamnya terdapat daftar aset data center Telkom Sigma untuk diverifikasi dan diperiksa. Di mana akan dibagi dua
Untuk dalam sistem ini akan dibagi dua aplikasi, yaitu website admin dan mobile aplikasinya itu sendiri. Website admin ini gunanya sebagai CMS admin untuk menambahkan dan mengolah kontennya. Sedangkan untuk mobile aplikasi ini sebagai sarana untuk checklist aset data center Telkom Sigma yang biasanya dilakukan oleh teknisi. Nah, keuntungan aplikasi sistem yang kami bangun ini, yang pertama terorganisir, di mana dapat membantu pencatatan secara teratur dengan memastikan bahwa tidak melewati langkah apapun, karena sebelumnya bisa acak, karena itu melalui media kertas, dan di mana sebenarnya saat monitoring data center, dalam data center manajemen itu sendiri memiliki peraturan yang seharusnya ada step-stepnya sendiri begitu. Lalu ada fitur yang lengkap. Fitur checklist aset data center yang lengkap dapat memberikan layanan paling lengkap bagi teknisi, bagi admin juga, dan efisien. Jadi menyelesaikan tugas yang berulang lebih cepat dan efisien karena untuk pencatatan, terutama monitoring itu dilakukan setiap hari, ada yang setiap minggu dan ada untuk yang setiap bulan. Karena ini tugas yang berulang, jika menggunakan media kertas itu akan terasa lebih lama, tidak cepat dan efisien. Maka dari itu aplikasi ini akan memberikan dampak yang besar untuk memberikan kecepatan dan keefisienan tersebut. Lalu ada fleksibel. Jadi mobile aplikasi, karena ada mobile aplikasi ini, maka engineer hanya menggunakan perangkat mobile, maka dapat digunakan kapanpun dan dimanapun begitu. Nah, next-nya ini untuk fitur dan aplikasi. Fitur dan aplikasi untuk website admin bisa dilihat, ini ada dashboard, ada user management, ada asset management, ada service order, ada schedule shift, ada reporting, ada maintenance, ada maintenance history, dan ada download. Untuk dashboard sendiri, ini nanti akan memunculkan semua order atau service order. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh teknisi. Service order ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan teknisi, nanti akan berkumpul di sana dan akan dikumpulkan berdasarkan status, apakah sudah dikerjakan, apakah belum dikerjakan, apakah masih pending, dan lain-lain. Dan di dashboard sendiri nanti akan ada statistik di mana status dari data center itu sendiri gitu. Untuk user management, di sini ada user management untuk menambahkan user-user yang akan mengolah sistem ini. Ada user website, ada user untuk mobile. Biasanya user website ini untuk admin dan mobile sendiri untuk teknisi atau engineer. Di asset management ini, admin bisa menambahkan konten tentang aset-aset apa yang ada di data center tersebut. Lalu di service order ini admin bisa membuat order atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk teknisi pada hari itu, kapan, dan kapan berulangnya, begitu. Lalu ada reporting ini mencakup semua reporting, ada terkait dengan komponen data center itu sendiri. Lalu ada maintenance history, di mana maintenance history ini dilakukan setiap ada keperluan maintenance saja gitu. Jadi ini hasil dari data yang diinput oleh teknisi. Untuk download di sini, ini ada untuk aplikasi.
aplikasi APK-nya nanti bisa di-download di situ. Karena ini adalah sistem yang internal, maka tidak boleh diakses oleh orang lain, maka link download ada di website-nya. Untuk fitur mobile app, di sini fitur mobile apps-nya ada My Order, ada punch list, ada maintenance, dan ada PLN off. Di sini ada profile juga, profile ini untuk mengetahui user yang sedang aktif. Lalu ada My Order. Di sini My Order ini ada list order yang harus dikerjakan oleh teknisi. Lalu ada punch list. Punch list ini input kerusakan alat pada masing-masing lantai beserta foto kerusakan sebagai evidence gitu. Jadi jika ada suatu kerusakan komponen data center, maka penyebutannya adalah punch list, input kerusakan. Untuk maintenance di sini melihat maintenance yang telah selesai atau ditambahkan. Lalu ada PLN off. PLN off ini melihat mengenai status dari PLN. Next-nya langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan penyampaian ide atau gagasan pada seluruh stakeholder data center daerah. Hal ini akan memudahkan dalam memperluas otomasi sistem karena pada saat ini sistem yang kami buat hanya dilakukan pada data center pusat di Telkom Sigma yang dimana data center daerah masih belum melakukan otomasi yang sudah dilakukan oleh pusat. Dan yang kedua, melakukan proses requirement dengan baik berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia, dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang nanti akan digunakan itu tidak terlalu banyak, maka proses pencarian sumber daya itu penting dan harus benar-benar menguasai bidangnya, lalu dapat bekerja sama secara tim. Lalu sosialisasi kerjasama dengan cabang-cabang data center, ini berhubungan dengan poin nomor 1 tadi, perihal manfaat yang dapat dirasakan pada data center jika menggunakan sistem ini. Lalu yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem dan realisasi manfaat yang telah diraih. Ini sudah dilakukan oleh pihak kami atau tim development, selalu melakukan evaluasi dan selalu berdiskusi terkait dengan nomor 7 yang mengadakan focus group discussion dengan stakeholder data center operation begitu. Lalu yang kelima, menuangkan visi misi dan arah pengembangan aplikasi kepada unit data center dan meningkatkan pemahaman pada stakeholder dengan panduan dan kemudahan penggunaan aplikasi. Itu semua juga sudah ada dokumennya dari tim tester kami. Kesimpulan, hambatan, dan tantangan. Kesimpulannya bisa dilihat dari automasi digital dari form yang seperti ini menjadi sistem aplikasi
otomasi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kesimpulannya, data center operation ini merupakan unit lingkungan internal Telkom Sigma yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara perangkat yang ada dalam data center tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan otomasi terhadap proses yang berjalan. Sistem yang berjalan belum dapat berjalan secara optimal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi admin harus membuka Microsoft, Excel, lalu engineer melakukan checklist dengan media kertas yang dimana itu sangat rentan hilang. Proses tersebut memakan waktu yang sangat lama sehingga sistem yang berjalan ini belum berjalan dengan baik. Maka dari itu dibangunlah monitoring data center pada unit data center operation sebagai jawaban atas kebutuhan otomasi terhadap proses yang berjalan dengan proses bisnis dan dari tradisional konvensional menuju proses otomasi tersebut. Dan dapat bisa dilihat tadi bahwa sistem yang kami buat sudah mencakup dashboard, terus dengan manajemen user dan aset, bisa menciptakan order juga, lalu ada schedule sheet, dan lengkap dengan reporting secara real time, di mana data yang sudah masuk itu sudah akan langsung ada reportingnya, gitu. Hambatan dan tantangan yang kami hadapi saat melakukan perancangan sistem ini, pertama adalah sosialisasi. Jadi, dikarenakan besarnya data center di Telkom Sigma, pemilihan metode yang digunakan untuk mensosialisasikan dan memberikan pengenalan sistem monitoring otomasi kepada data center ini termasuk menjadi sebuah tantangan dikarenakan teknisi sudah melakukan ini bertahun-tahun dengan flow yang tidak digital, jadi sosialisasinya sangat diperlukan metode yang butuh dokumentasi dan butuh dapat diulang-ulang lagi untuk kedepannya begitu. Lalu pelaksanaan research untuk observasi sistem yang telah ada dan mengubahnya ke sistem digital. Jadi begini, untuk pelaksanaan research di sini, karena dari teknisi hanya menggunakan form, dan formnya itu tidak menentu, seperti tadi bisa dilihat, di sini ya, bisa dilihat, di sini ada langkah awal sebelum tes beban genset. Nanti ada lagi langkah selanjutnya. Lalu di sini ada yang tidak menggunakan seperti temperatur, ada yang menggunakan, dan di sini itu masih belum paten dan tidak ada perbaikan, dan ternyata teknisi sangat terbiasa dengan hal seperti ini. Jadi untuk research awal yang kami lakukan, kita harus membreakdown satu-satu yang sekiranya kita bisa menyamaratakan tiap-tiap poinnya, begitu.
Untuk hambatan dan tantangan yang selanjutnya adalah security, karena ini adalah aplikasi atau sistem internal, maka keamanan yang kita butuhkan sangatlah tinggi. Untuk development-nya menjadi tantangan karena pengembangan mengalami kesalahan teknis yang memerlukan beberapa fixing karena ada bug juga dan lain-lain. Dan memilih sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk berkontribusi dengan baik terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Lalu ini ada flow aplikasi untuk web adminnya. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah sign in. Sign in ini untuk username dan password akan diberikan secara langsung. Jadi ini bukan mendaftar begitu. Ini dashboard yang seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa ini banyak order tapi dikumpulkan sesuai dengan status mereka. Lalu ada UPS juga. Bagaimana keseimbangan UPS data center pada hari itu. Di sini lalu ada apresiasi untuk teknisi yang melakukan kedisiplinan tinggi saat melakukan monitoring. Lalu ada user management, di sini ada user website dan user mobile yang seperti sudah saya jelaskan, dan bisa menambahkan dengan mengisi form berikut. Nah, ini untuk service order. Jadi, service order ini bisa di-input melalui Excel juga, input order dan upload order. Upload order ini .excel, jadi langsung bisa dikonversi menjadi tabel di sini begitu. Di sini bisa dilihat ada periode juga di mana teknisi itu melakukannya apakah secara weekly atau daily, itu bisa dilihat di sini juga. Sedangkan di sebelumnya tidak ada seperti itu. Di sini juga ada status di mana ini bisa di reject juga. Juga bisa in progress, sedang dilakukan tapi belum disubmit oleh teknisinya. Dan ada udah selesai, submitted. Begitu. Ini untuk input order secara manual, bukan secara Excel. Di sini ada history punch list. Ini hasil dari input para teknisi mobile. Lalu di sini ada aset manajemen. Aset manajemen juga bisa diupload dengan Excel. Jadi aset manajemen ini terkait dengan data center manajemen, aset-aset yang ada di data center, misalnya power supply, dan lain-lain, server, dan lain-lain. Semuanya ada di sini, dan ini dilakukan bisa dengan manual juga, tanpa Excel. Lalu di sini ada maintenance history. Maintenance history ini juga merupakan hasil dari inputan teknisi. Semua yang ada di sini reportingnya bisa diekspor langsung dengan Excel atau kita bisa klik reporting. Di reporting ini, di menu reporting, kita bisa filtering untuk apa reporting yang kita butuhkan, misalnya untuk UPS dan lain-lain. Di sini untuk panduan PDF user guide terkait dengan aplikasinya. Seperti yang sudah saya bilang, kita ingin mengautomasi semuanya karena sebelumnya tidak melalui media kertas, di mana media kertas itu rawan kesalahan dan tidak bisa mendeteksi apakah sesuai range misalnya suhu atau temperatur yang ada dalam server tersebut. Tapi di sini kita bisa
setting tiap aset sesuai dengan range temperatur atau range voltage minimal dan maksimalnya. Jika minimal dan maksimal ini terlewati, maka ada alert dalam mobile teknisi yang teknisi pegang bahwa ini ada masalah dan ini akan dilaporkan pada panselis tadi bahwa terjadi kerusakan atau pada maintenance history yang tadi. Itu berarti servernya perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi bisa submit ada minimal temperatur minimal suhu ini sesuai dengan asetnya. Nah, dikarenakan data center di Telkom Sigma itu sangatlah besar, terutama on-site-nya atau daerahnya memiliki beberapa lantai juga, maka dibuat seperti denah. Jadi misalnya floor 1, lantai 1, lantai 2, di lantai 1 itu ada apa? Apakah ada room 1, room 2, room 3, dan lain-lain. Nanti ini bisa di unaktif atau nonaktif sesuai dengan apakah server itu perlu di maintenance atau tidak. Perlu di monitoring atau tidak. Di sini ada flow aplikasi untuk mobile aplikasinya. Kita juga perlu sign in sebagai teknisi di sini. Di sini tadi sudah saya jelaskan ya, ada my order, ada punch list, ada maintenance, dan ada PLN off. Untuk my order, di sini bisa dilihat ada datanya, ada list datanya, order yang harus kita kerjakan. Di sini ada handover, ada my order. Yang merah ini untuk daily, yang hijau ini untuk weekly. Ini sudah ada statusnya, ada periodenya seperti ini. Nah, setelah diklik misalnya untuk my order yang merah ini, nanti akan muncul seperti ini. Ada indoor dan outdoor. Indoor ini nanti akan ada floor berapa, terus room berapa. Jika di room, di floor, dan di indoor ini belum selesai, maka bisa dilihat bahwa di sini ada yang di-disable. Dikarenakan yang sebelumnya belum selesai. Begitu. Ini termasuk salah satu fitur dari otomasi ini. Jika belum terselesaikan salah satu lantai, maka salah satu lantai atau salah satu daerah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu monitoringnya, maka yang selanjutnya tidak akan bisa dibuka. Begitu. Jika kita klik yang misalnya ini, maka akan muncul di sebelah sampingnya ini, lalu kita akan mengisi form sesuai dengan monitoring yang akan kita lakukan pada daerah tersebut. Semua order ini dibuat oleh admin. Nah, jika sudah selesai semua, bisa dilihat di mockup yang paling kanan. Semuanya sudah tidak ada yang terdisable. Jika ada yang masih disable atau masih formnya yang belum terisi, maka tombol submit-nya ini tidak bisa diklik seperti itu. Jika sudah selesai semua, maka submit-nya akan otomatis enable gitu. Nah, di sini juga bisa ada namanya fitur handover. Fitur handover ini fungsinya di mana saat shift 1 tidak bisa meneruskan maintenance atau tidak bisa meneruskan monitoring pada hari itu, maka akan diteruskan pada shift 2, di mana shift 2 itu monitoringnya untuk shift malam. Jadi mereka akan melakukan handover. Jika sudah melakukan handover, maka akan muncul pada list order atau my order, menu my order untuk shift 2. Begitu.
teknisi di shift 2. Lalu yang kedua ini ada punch list, di mana di sini list barang-barang atau alat-alat yang mengalami kerusakan gitu. Di sini maintenance, ini juga hasilnya akan diberikan kepada website admin. Jadi teknisi akan menambahkan maintenance dan punch list kerusakan alat yang tadi. Lalu ada PLN off dan tes beban. PLN off ini gunanya mengetahui status dari PLN-nya. Jika sudah selesai, maka akan di-done dan di-submit. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.